Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bertemu kembali, kita mendengarkan sabda Tuhan yang baik bagi pertumbuhan iman kita. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Bijaklah memakai waktumu. Diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dan Kolose 4 ayat yang kelima. Namun kita akan fokuskan pada Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen, anak-anak, muda-mudi, orang tua, dan semuanya wajib memakai waktu kita dengan bijaksana agar kita beroleh berkat yang kekal di dalamnya. Marilah kita memakai waktu kita dengan hikmat daripada Tuhan, supaya kita tidak menyesal kemudian, supaya kita memperoleh kekekalan. Kita memakai waktu yang sementara ini untuk mendapatkan kekekalan. Bapak Gereja Agustinus pernah mengatakan demikian. Apakah waktu itu? Jika tak seorang pun mengajukan pertanyaan itu, aku tahu. Jika seorang mengajukan pertanyaan itu dan aku mau memberi penjelasan, aku tidak tahu lagi. Waktu itu apa? Jadi Bapak Gereja yang hidup pada abad yang ketiga, Santo Agustinus atau Bapak Gereja Agustinus ini, kalau orang tidak tanya tentang waktu, aku tahu waktu itu. Tetapi kalau orang tanya, aku tidak tahu apa itu waktu. Waktu itu sesuatu yang misteri bagi kita. Namun itu nyata. Dan kita wajib mengisi waktu-waktu hidup kita ini dengan bijaksana, sesuai dengan yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Supaya kita memperoleh kekekalan yang abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu anugerah. Kita paham itu. Kita tidak dapat membeli waktu. Kita mendapatkan waktu itu karena Tuhan menganugerahi waktu. Waktu tidak kita dapat dengan kita berbuat baik, lalu kita dapat waktu. Justru karena kita diberi waktu oleh Tuhan, kita dapat melakukan yang baik, kita dapat mentaati Tuhan. Dan waktu yang adalah anugerah ini, janganlah kita sia-siakan, janganlah kita buang-buang, karena kita tidak sanggup membelinya, karena kita tidak sanggup untuk mendapatkannya dengan usaha sendiri. Nah, seandainya waktu bisa dibeli, tentu waktunya orang miskin akan dibeli oleh orang kaya. Sehingga waktu hidup orang kaya jauh lebih panjang, sementara orang miskin jauh lebih pendek. Jika waktu bisa dibeli. Waktu tidak bisa dibeli. Waktu itu anugerah Tuhan. Yang anugerah Tuhan ini tidak bisa dibeli. Harganya tak terhargai. Jadi melampaui. Sebanyak mungkin uang pun melampaui itu. Tak bisa kita membeli waktu. Justru karena kita di dalam waktulah kita bisa membeli apa-apa. Karena waktu itu anugerah. Sama seperti bumi ini anugerah, hidup ini anugerah, oksigen ini anugerah, nyawa ini anugerah, tubuh ini anugerah. Demikianlah juga waktu kita anugerah. Itu yang kita tahu tentang waktu. Berapa panjangnya waktu keseluruhan kita tidak tahu. Kita hanya diberi waktu untuk hidup. Sepanjang waktu itulah yang kita punyai, sepanjang itulah hidup kita. Kejadian 1 ayat 14 sampai 18 dikisahkan, diceritakan di sana, dituliskan, disaksikan bahwa Allah menciptakan benda-benda langit untuk menjadi penanda waktu, untuk mengatur waktu-waktu.
Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda-tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Dengan kuasa kedaulatan Allah yang luar biasa itu, Allah menciptakan benda-benda penerang. Sana ada matahari, ada bulan, ada bintang untuk memisahkan siang dan malam. Dan benda-benda penerang itu untuk menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, hari, tahun, dan untuk menerangi cakrawala, untuk menerangi bumi kita, menerangi dunia, menerangi langit, benda-benda itu. Kita lihat matahari sampai sekarang tidak pernah padam dan tidak pernah tidak terbit. Dia selalu menyala sampai nanti akan ada masanya untuk tidak menyala lagi sesuai waktu Tuhan. Tapi yang jelas yang ada itu untuk mengatur waktu. Nah, disitulah kita di dalam lingkup itulah waktu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar waktu. Yang jelas ada waktu yang sementara dan waktu yang kekal. Semuanya ada di dalam waktu. Dan Tuhan menciptakan untuk di dunia ini, di alam semesta ini, di bumi ini, benda-benda penerang sebagai menunjukkan masa, hari, tahun, bulan, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu dengan benar. Kita wajib menggunakan waktu dengan benar. Sebagaimana dikatakan di dalam Efesus pasal 5, ayat 15 sampai 17. Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan kepada setiap orang Kristen, baik anak-anak, baik muda-mudi maupun dewasa, orang tua, wajib menggunakan waktu dengan bijaksana. Wajib mengisi waktu dengan bijaksana. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah redeem bahasa Inggrisnya, waktu, kairos bahasa Yunaninya, yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari ayat ini, kita diajarkan banyak pengajaran. Kita diwajibkan untuk menjadi bijaksana di dalam kita mempergunakan waktu, di dalam kita menebus waktu. Jadi, Rasul Paulus memakai istilah yang lebih kuat, yaitu menebus, redeeming. Menebus momen, menebus kesempatan. Karena hari-hari, waktu-waktu di dalam kehidupan dunia ini adalah waktu yang jahat. Tentu bukan waktunya yang jahat, tetapi orang-orang yang ada di dalam dunia ini penuh dosa dan kejahatan. Karena itu harus bijaksana, tidak seperti mereka. Itu maksudnya mempergunakan waktu. Maksudnya kita menebus waktu, menghargai waktu, mengisi waktu dengan yang baik dan benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita akan mendalaminya satu persatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktumu adalah hidupmu. Jadi, berapa panjang waktu yang kamu punyai, itulah hidupmu. Misalnya, kita mempunyai waktu 70 tahun, ya itulah hidup kita 70 tahun. Seorang diberkati Tuhan waktu 80 tahun, ya sepanjang itulah hidup dia di dunia. Seseorang lagi dikasih 90 tahun, 100 tahun, atau bahkan jauh lebih sedikit. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, dan sebagainya. Sepanjang waktu yang saudara miliki, itulah panjang hidupmu. Makanya ketika kita ulang tahun, kita meminta umur panjang. Karena kita tahu bahwa
waktu kita makin habis. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ya, kita ingin panjang umur, itu keinginan, itu harapan. Memang nanti kita akan membahas bahwa umur panjang itu tergantung bagaimana kita mengelola hidup di dalam waktu itu. Kita tidak tahu Tuhan kasih kita berapa waktu, apakah 50, 60, 70, 80 atau 100 tahun. Nah, disitulah nanti kita manajemen hidup kita itu bisa memperpanjangkan umur. Tapi yang kita bahas bukan masalah panjang umur di sini, tapi bagaimana kita mengisi waktu-waktu hidup kita. Kita mengasihi, kita mempergunakan, menebus waktu-waktu hidup kita di dunia yang sementara ini. Untuk kita, supaya kita masuk ke dalam kerajaannya yang abadi, yang kekal, yang tak terbatas oleh waktu. Makanya diperlukan time management. Time management is life management. Kita tahu ketika di dalam pekerjaan-pekerjaan orang melakukan time management. Berangkat, masuk kerja tepat waktu, pulang tepat waktu. Nah, di dalam pekerjaan tentu kita tidak boleh tidak melakukan pekerjaan. Kita wajib di jam-jam kerja kita melakukan pekerjaan, jam istirahat kita gunakan istirahat, lalu jam kerja lagi dan sebagainya. Di dalam acara televisi masak-memasak, ada lomba dilakukan di sana, diwajibkan untuk manajemen waktu. Bagaimana dalam waktu 1 jam bisa memasak beberapa macam makanan dan matang semua, sempurna. Nah, itu dibutuhkan manajemen waktu. Demikian juga seluruh hidup kita. Bukan hanya dalam pekerjaan, bukan hanya di dalam masak-memasak, bukan hanya di dalam sekolah, tetapi di dalam seluruh kehidupan kita yang luas ini, yang panjang itu. Maka kita harus menebus waktu. Bagaimana kita menggunakan waktu yang baik? Bagaimana kita menggunakan waktu yang benar? Bagaimana kita menggunakan waktu yang sesuai dengan ajaran Tuhan? Bagaimana kita tidak memboroskan waktu dan memfoya-foyakan waktu tanpa artinya? Nah, itulah yang dimaksud dengan kita mempergunakan waktu, menebus waktu. Menggunakan waktu, jadikan waktumu kairos. Jadi kita sudah melihat bahwa waktu yang dipakai di dalam kata dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 itu adalah kata kairos. Di dalam Yunani, dalam bahasa Yunani ada 2 kata, kronos dan kairos. Kronos itu waktu yang berjalan teratur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bangun pagi, mandi, sikat gigi, sarapan pagi, berangkat kerja, itu waktu-waktu kronos yang biasanya kita melakukan rutinitas itu yang biasa saja, yang tidak ada yang spesial seperti itu. Tetapi tadi di dalam ayat kita memakai waktu kairos. Kairos itu apa? Momen, kesempatan. Lahir, lulus sekolah, menikah, wisuda, dan lain sebagainya. Itu semua adalah momen-momen yang biasanya orang diingat dan tidak boleh hilang dari hidup mereka. Kesempatan-kesempatan, momen yang langka. Kita jadikan hidup kita itu yang pendek ini, yang di dunia yang pendek ini, kita jadikan momen-momen. Makanya karena momen kita isi dengan yang bermakna di dalamnya. Kita isi dengan yang bijak, yang benar, yang suci, yang kudus. Itulah yang dimaksud dengan menggunakan waktu, menebus waktu, mengisi waktu. Waktu bukan kita habiskan untuk kita hidup di dunia dengan berdosa. Tidak, melakukan diisi dengan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita jadikan setiap kronos kita itu menjadi kairos, kesempatan-kesempatan, momen-momen yang indah,
momen-momen untuk kita menjalani hidup yang sesuai kehendak Tuhan dan benar. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dipakailah kata redeeming the time, tebuslah waktu. Menggunakan waktu untuk menaati Tuhan, hidup dalam kehendaknya atau dalam kekudusan, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Jadi waktu yang berharga, waktu kita menjadi berharga, waktu kita menjadi punya makna, waktu kita menjadi indah, waktu kita bisa berdampak pada kekekalan jikalau kita gunakan untuk mentaati Tuhan dan hidup seturut kehendaknya. Sebaliknya, ketika kita lakukan itu untuk yang sia-sia, yang dosa, yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka itu tidak berdampak kepada kebahagiaan kekal. Sebaliknya, mengakibatkan binasa kekal. Jadi hidup yang bijaksana adalah hidup yang takut akan Tuhan, mengerti bagaimana menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan mengenal zaman ini yang penuh kejahatan. Di dalam firman Tuhan, ketiga hal dikaitkan, yaitu kebijaksanaan, moralitas, waktu, dan moralitas. Di dalam filsafat Sokrates, Plato, dan Aristoteles, ini tokoh-tokoh filsafat tua yang hidup kira-kira 500 tahun sebelum Masehi dari orang Yunani. Mereka tidak punya Alkitab, mereka tidak tahu firman Tuhan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, namun dengan pemikiran, dengan penyelidikan mereka pada alam semesta, pada wahyu umum ini, mereka menemukan ada kaitan antara kebajikan atau kesucian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Dikatakan demikian dari filsafat ketiga tokoh ini. The true virtue is the true wisdom, and the true wisdom is the true happiness. Jadi kebenaran, kebajikan sejati adalah hikmat yang sejati, dan hikmat yang sejati adalah kebahagiaan yang sejati. Jadi ada dikaitkan antara kebaikan, kesucian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Itu semuanya terkait, bukan tidak terkait. Jikalau hidup kita melakukan kebajikan, kesucian, maka itulah bijaksana. Dan kebijaksanaan itu akan menghasilkan kebahagiaan. Bukan berarti kita ngikuti filsafat ini, tetapi filsafat ini tepat seperti yang dikatakan, diajarkan oleh Alkitab. Makanya kita kutip di sini. Kita tahu tidak semua filsafat cocok dengan Alkitab, tapi ini kebetulan para filsuf ini menemukan pemikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Padahal mereka tidak tahu Alkitab. Mereka menyelidiki alam dan menemukan kebenaran itu. Di Alkitab jelas kita diajarkan untuk hidup baik, hidup suci, dan hidup bijaksana. Dan hasilnya adalah kebahagiaan kekal. Kenapa kita wajib hidup bijaksana? Kenapa kita wajib mengisi waktu kita dengan yang baik, yang benar, yang suci? Ada alasan yang disampaikan di dalam firman Tuhan yang kita baca itu. Di dalam ayat yang pertama dan kedua daripada Efesus pasal 5. Jadi ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudah daripada pasal 5 ayat 15 dan 17 itu, ayat sebelumnya ayat 1 dan 2 memberikan dasar kita. Demikian Rasul Paulus menuliskan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi saudara, waktu kita wajib mengisi waktu kita dengan yang kudus, yang suci, yang benar, yang sesuai kehendak Allah, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah menjadi milik Kristus, karena kita sudah mempercayakan diri kepada Kristus. Seandainya kita di luar Kristus, seandainya jemaat Efesus itu belum percaya, maka nasihat ini tidak diberikan. Ya terserah, kalau belum percaya hidupmu, kamu rusak, kamu hancurkan, ya terserah.
waktumu kamu isi dengan kejahatan, ya terserah. Resiko ditanggung sendiri, akibat ditanggung sendiri. Justru karena kita adalah umat yang sudah dikasihi oleh Yesus, umat yang sudah ditebus oleh Yesus, maka kita wajib untuk mengisi waktu hidup kita dengan bijaksana yang dari Tuhan. Dengan kebijaksanaan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Karena itulah yang terbaik. Itulah yang Tuhan kehendaki. Karena kita sudah ditebus, maka kita harus tetap hidup kudus. Karena Kristus sudah menyucikan, maka kita wajib hidup suci. Karena Kristus sudah membenarkan, maka kita wajib hidup dalam kebenarannya. Dengan mengisi waktu hidup dalam kekudusan, kesucian dan kebenaran seturut firman-Nya, itulah bijaksana. Sebaliknya, orang bodoh akan membiarkan hidupnya diisi oleh yang tidak benar. Itu orang bodoh. Kita diajar untuk menjadi bijak dan benar. Yang kedua alasannya ditulis pada ayat 5. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ayat-ayat sebelumnya. Bahwa ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Itu dosa-dosa yang harus dihindari, yang tidak boleh kita lakukan karena kita sudah disucikan, dikuduskan. Maka ayat yang kelima dengan tegas lagi Rasul Paulus menegaskan, karena ingatlah ini baik-baik, ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Memang di sini cuma disebutkan beberapa dosa, orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, yang artinya penyembah berhala, yaitu menyembah dosa-dosa itu, menyembah dirinya sendiri yang tercemar dalam dosa, yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita bicara secara lebar bahwa semua dosa itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tegas, Allah yang suci ingin manusia hidup suci. Allah yang kudus ingin manusia hidup kudus. Allah yang benar mewajibkan manusia harus benar untuk hidup di dalam surganya yang kekal itu. Dan Kristus sudah menyucikan dan menguduskan kita. Kristus sudah membenarkan kita. Wajiblah kita hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup waktu-waktu ini jahat, artinya manusia yang ada hidup di dalam waktu, manusia yang hidup di dalam dunia ini melakukan kejahatan. Bukan waktunya yang jahat, tetapi manusia yang hidup di dalam waktu itu jahat. Mereka cenderung berbuat dosa, cenderung berbuat salah, cenderung melanggar firman Tuhan, cenderung mereka jauh daripada sikap kesucian, kebenaran, kekudusan, ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Inilah yang mengerikan. Itu dikatakan Rasul Paulus pada abad pertama. Sekarang kita sudah masuk milenium ketiga. Kita masuk dunia digital, zaman milenial, dan lain sebagainya. Dosanya tetap sama. Mungkin bentuk dosanya akan semakin banyak bertambah. Misalnya internet walaupun berguna bagi pembelajaran, bagi studi, bagi kita mencari informasi dan lain sebagainya untuk bekerja dan sebagainya, namun internet juga mengandung bahaya di dalamnya, di mana yang terlarang, yang tidak baik juga ada di dalam internet. Karena internet adalah dunia virtual. Itu adalah kopian daripada dunia nyata. Orang bisa menipu melalui internet, orang bisa lihat pornografi, porno aksi melalui internet, orang bisa melakukan kejahatan melalui internet dan lain sebagainya. Bukan internetnya yang salah, tapi perilaku manusia yang berdosa itu. Mereka melakukan banyak kecemaran, perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, hidup mereka penuh persundalan, kecemaran, serakah, dan lain sebagainya. Oh, serakah orang ini, serakah banyak sekali. Bahkan mungkin di dalam gereja yang serakah juga banyak. Ingin mendapat banyak, ingin melayani sedikit tapi mendapat berkat banyak, bisa saja itu juga jiwa serakah
di antara para pendeta atau hamba Tuhan. Makanya kita tetap harus hati-hati. Semuanya itu adalah penyembahan berhala karena mereka sedang menyembah, mengutamakan dirinya sendiri yang penuh kejahatan itu. Bukan mengutamakan Tuhan. Kalau mengutamakan Tuhan tentu tidak perlu bersundal, tidak perlu hidup cemar, tidak perlu serakah, tidak perlu melakukan percabulan, tidak perlu melakukan keserakahan, tidak perlu melakukan perkataan yang kotor dan kosong dan sembrono kalau kita mengutamakan Tuhan. Kita juga diajar bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam terang. Terang Tuhan. Ayat 8 sampai 10 dijelaskan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dahulu jemaat Efesus dan jemaat-jemaat di seluruh dunia yang lain sebelum percaya Yesus, mereka berada dalam kegelapan. Makanya Yesus menerangi hidup mereka. Mereka sekarang sudah ada di dalam terang karena sudah ditebus, disucikan, diangkat menjadi anak-anak Allah yang pasti mewarisi kerajaan Allah. Karena kita sudah ada di dalam terang firman Tuhan, terang Tuhan, maka kita hidup sebagai anak-anak terang. Jangan lagi kembali ke dalam kegelapan dosa. Karena terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah segala sesuatu dan apa yang berkenan kepada Tuhan lakukanlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman ini mengingatkan kita. Bagaimana kita mengisi waktu kita? Ya, kita hidup di dalam terang. Kita wajib mengisi waktu hidup kita dengan hidup di dalam terang. Melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang seturut dengan sabda kebenarannya. Yang seturut dengan firman kehidupannya di dalam Alkitab. Yang seturut dengan teladan Kristus sendiri. Ketika Kristus ada di tengah dunia yang berdosa. Kristus yang suci tetap suci. Kristus yang adalah terang tetap dia bersinar. Memancarkan kebenaran-kebenarannya di tengah-tengah dunia yang berdosa itu. Dia tetap suci. Dengan kita menjaga hidup dalam kesucian, menjauhi segala macam dosa itu, berarti kita bijaksana mengisi waktu kita. Dan kalau kita bijaksana mengisi waktu kita, kita pasti akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena dosa-dosa dilarang masuk. Allah sendiri yang akan menolak semua dosa masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah sendiri yang akan menolak manusia yang berdosa masuk ke dalam surganya yang kudus dan suci. Karena itu saudara-saudara, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang di Efesus sendiri kota yang juga penuh dosa. Di sana ada penyembahan berhala Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Dan di sana ada yang disebut menyembah itu adalah melakukan hubungan badan di luar nikah dengan pelayan-pelayan bakti atau pelacur-pelacur bakti di kuil Dewi Diana atau Dewi kesuburan di sana itu. Dan menurut masyarakat di sana itu sudah biasa, itu sudah budaya. Tetapi Tuhan melarang orang yang sudah percaya Kristus
yang sudah diselamatkan oleh Kristus tidak perlu ikut lagi melakukan itu. Kita harus menelanjangi kegelapan dan menyinarinya dengan terang daripada Kristus sendiri. Kita juga diajarkan bagaimana kita mengisi waktu kita. Ayat 18, 19 dikatakan demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Bagi saudara-saudara yang Kristen, yang masih sering mabuk, bukan hanya oleh anggur, tapi minuman-minuman yang memabukkan, yang menimbulkan hawa nafsu, harus kita tinggalkan. Kita sebaliknya harus penuh dengan Roh Kudus. Karena orang yang mabuk itu akan memunculkan hawa nafsu dan tidak terkendali, terus akan terjumus ke dalam dosa. Sebaliknya Roh Kudus akan memimpin kita dalam kebenaran sabdanya, kebenaran firman-Nya. Marilah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kita memuji dan bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan begitu baik yang telah melepaskan kita dari kegelapan, supaya kita dapat mengisi waktu-waktu kita dengan yang baik dan benar. Saudara dapat mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita saling merendahkan diri seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Disinilah cara kita untuk mengisi waktu hidup kita. Jadi waktu hidup kita bukan untuk melakukan dosa lagi. Sebaliknya untuk memuliakan nama Allah, untuk meninggikan Kristus, untuk bersyukur kepada Kristus, untuk dipimpin Roh Kudus, untuk kita memuliakan nama Tuhan, untuk kita merendahkan diri seorang dengan yang lain, jangan menyombongkan diri. Dan kita takut akan Kristus, kita hormat, kita penuh hormat karena Kristus penyelamat kita. Kristus adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Jikalau kita tidak hormat pada Kristus, tentu kita sebaliknya kita pasti akan melakukan banyak dosa-dosa di sana. Justru karena kita hormat Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita, raja di atas segala raja, Tuhan yang harus kita taati dan kita teladani, maka disitulah hidup kita hidup yang baik. Kita mengisi waktu-waktu hidup kita menjadi kairos-kairos. Dan pastilah kita akan masuk ke dalam kerajaannya yang kekal, surganya yang abadi penuh kebahagiaan itu. Amin. Silakan like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.